Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin yang senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita, sehingga berkat rahmatnya kita bisa merasakan banyak sekali nikmatnya, terutama nikmat yang sangat bermanfaat dan berguna bagi dunia akhirat kita, yaitu nikmat hidayah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, berkat taufik dari Allah Jalla wa'ala, kita akan membahas hadis yang ke-6 dari hadis Arba'in Nawawi, yaitu hadis yang dikumpulkan, yang dihimpun oleh Imam Nawawi dengan harapan hadis-hadis ini menjadi panduan hidup seorang muslim agar lebih baik keagamaannya, lebih baik agama dan takwanya. Hadis yang ke-6 itu hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Kita bacakan hadisnya. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yaqa'a fi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimu wa ala wa inna fil jasad mudghah idza saluhat aw idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Perkara di antara halal dan haram artinya masih samar. Perkara itu merupakan perkara yang samar. Apakah dia halal atau haram? Yang disebut dengan perkara syubhat, banyak manusia yang tidak mengetahui perkara syubhat. Namun siapa yang berusaha menghindari perkara syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang sering melakukan perkara-perkara syubhat, maka bisa dipastikan dia melakukan perkara yang haram.
seperti seorang pengembala kambing yang mengembalakan kambingnya di tanah, ya, di wilayah, di tanah lapang, dan di sebelah tanah lapang itu ada lahan yang diisolir atau ditutup oleh seseorang. Sementara di tanah yang ditutup, yang dipagerin, apakah dengan pagar kawat atau apapun itu yang diisolir, ternyata rumputnya lebih banyak. Dan si pengembala kambing itu membiarkan kambingnya itu menepi, mendekati tanah yang diisolir itu. Kalau dibiarkan, lama-lama kambing itu, kambing yang ia gembalai dengan dilepas di tanah lapang, dan di antara tanah tersebut ada wilayah yang ditutup, tidak boleh dimasuki oleh siapapun, dan di situ, di tanah itu, banyak sekali rumput yang tumbuh. Ketika si pengembala ini membiarkan kambingnya itu mendekati tanah, bisa jadi lama-lama kambing itu akan masuk ke tanah yang terlarang untuk dimasuki. Begitulah perumpamaan batasan Allah. Seorang tidak akan pernah melakukan perkara yang haram secara langsung. Pada umumnya orang yang berbuat haram karena sebelumnya dia telah melakukan perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang menyerempet kepada perkara haram. Setiap orang yang sering melakukan perbuatan yang syubhat, pasti ujungnya akan melakukan perbuatan yang haram. Ketahuilah, batasan Allah itu adalah yang diharamkan olehnya. Ketahuilah bahwa di balik tubuh ada segumpal daging. Jika baik segumpal daging itu, maka akan baik seluruh anggota tubuh. Dan jika rusak anggota tubuh, atau jika rusak segumpal daging itu, maka akan rusak seluruh anggota tubuh. Yang dimaksud dengan segumpal daging itu yaitu qalbu. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, kita ingin menjelaskan hadis ini agar kita lebih memahaminya dengan baik. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang hukum dalam muamalat. Kalau bicara hukum yang berlaku bagi manusia disebut dengan ahkam taklifiyah. Jadi hukum amal yang berlaku bagi manusia itu, kalau bicara tentang hukum ada 5. Haram, makruh, ya, wajib, sunnah, dan mubah. Ya, itu namanya hukum taklifi. Hukum terkait dengan amal manusia. Tapi kalau bicara tentang boleh dan tidak boleh, ya, jadi tidak terkait dengan pahala. Jadi 5 hukum itu, hukum yang terkait dengan pahala. Misal, apa itu haram? Yaitu haram apabila sesuatu yang haram itu dilakukan, maka akan, ya, muncul di sana dosa. Pelakunya divonis berdosa. Kepada siapa? Kepada Allah Jalla wa'ala. Wajib. Maka orang yang melakukan perbuatan wajib, maka dia akan mendapatkan pahala. Pada perkara sunnah, pahalanya juga ada, tetapi lebih sedikit. Pada perkara makruh juga ada dosa. Sebagian ulama mengatakan tidak dosa, cuma dihindari makruh itu. Ya, tidak terkait dengan dosa, cuma memang agak tidak disukai oleh Allah. Nah,
Bagaimana dengan perkara mubah? Mubah itu, perkara mubah ya, yaitu suatu perkara yang tidak terkait dengan dosa dan pahala. Itu namanya mubah. Nah, kalau bicara hukum yang tidak terkait ya dengan apa namanya pahala dan dosa, yaitu boleh atau tidak boleh, maka dikatakan halal atau haram. Ya tentu haram terkait dengan dosa, tapi ini berkaitan dengan apa hukum ya dalam hal yang dihadapi oleh manusia. Yang dihadapi oleh manusia itu ada 3 hukumnya: halal, haram. Jadi bukan yang diperbuat. Kalau yang diperbuat namanya 5 hukum taklifi, ya, hukum terkait dengan amal. Tapi apa yang dihadapi oleh manusia, ya, itu ada 3: halal, haram, syubhat. Halal, haram, syubhat. Misalnya manusia terhadap makanan, minuman, itu halal. Ya. Jadi manusia itu akan lebih merasakan kemudahan dari Allah Jalla wa'ala. Karena yang halal itu jauh lebih banyak dibanding yang haram. Yang halal itu jauh lebih banyak dibanding yang haram. Jadi asalnya muamalat itu adalah halal. Segala apa yang kita hadapi, yang ada di hadapan kita itu semuanya halal. Kecuali yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, diharamkan ini ada yang jelas keharamannya. Seperti misalnya zina. Semua orang tahu bahwa zina itu haram. Maka disebut dengan haram. Misalnya, contoh misalnya, apa namanya, yang jelas-jelas haram adalah homo. Mayoritas orang yang masih sehat, akal sehatnya, masih normal akal sehatnya, dia akan mengatakan homo dan lesbi itu haram. Semua agama sepakat bahwa homo dan lesbi itu haram. Ya. Kemudian semua orang sepakat. Ya. Semua orang itu sepakat misalnya tentang mengambil hak orang lain itu haram. Dan itu berlaku di semua agama. Jadi ini yang disebut dengan haram, artinya keharamannya jelas bagi mayoritas manusia. Ada yang bersifat syubhat. Kenapa disebut syubhat? Syubhat itu apa artinya? Syubhat itu artinya, ya, syubhat itu artinya samar. Syubhat itu artinya tidak jelas. Apa yang menyebabkan tidak jelas menjadi samar hukumnya? Hukum menjadi samar. Ya, hukum menjadi samar. Pertama, sebabnya adalah kurang ilmu. Ketika seorang banyak memiliki ilmu, dia akan tahu, misalnya, ya, dia tahu hukum rokok itu haram. Dengan dia banyak mengetahui tentang hukum Islam, dia tahu misalnya apa tentang mahram. Mahram itu menjadi syubhat. Seorang
Banyak yang tidak paham bahwa sepupu, keponakan sepupu itu bukan mahram. Bahwa keponakan suami itu bukan mahram. Banyak orang tidak paham. Itu namanya syubhat. Kenapa? Karena keawaman, ketidaktahuan. Qillatul ilm. Jadi semakin seorang muslim ya semakin sedikit pengetahuannya tentang hukum Islam, maka akan semakin banyak syubhat bagi dirinya. Banyak sekali syubhat bagi dirinya. Terkait dengan apapun. Tadi contoh misalnya terkait dengan mahram, dia tidak tahu. Banyak hal dalam aspek kehidupannya menjadi syubhat baginya karena keawaman, karena ketidaktahuan. Jadi sebetulnya hukum syubhat itu ditimbulkan oleh seseorang itu sendiri karena kebodohannya terhadap agama. Sebab yang kedua, syubhat itu adalah karena dangkal pemahaman agamanya. Jadi suatu hukum itu terkadang perlu dipahami dengan baik. Kalau dia memahaminya dengan baik, maka tidak menjadi syubhat. Contoh sederhana misalnya. Seorang tidak menerima qashar salat. Kalau mengqashar salat dalam safar. Kalau safarnya itu safar ringan, safar yang tidak melelahkan. Misal, bagi dia, buat apa mengqashar salat kalau kita naik pesawat, lalu sampai di tujuan, kurang lebih 1,5 jam, dan kita tidak lelah, kita sampai tujuan, daerah yang kita tuju, apakah kita perlu mengqashar? Tidak perlu, karena kita tidak lelah. Orang yang mengqashar salat, ya, di daerah tempat kita yang kita datangi, atau luar negeri misalnya, ke Malaysia, ke Singapura, berapa yang qashar? Orang kita tidak lelah. Bahwa safar itu tidak melelahkan. Jadi, orang yang mengqashar salat itu orang malas, katanya. Kenapa sampai mengambil kesimpulan seperti itu? Karena dia tidak paham bahwa mengqashar salat bagi musafir itu wajib. Jadi, faktor ketidakpahaman, ini memicu munculnya syubhat. Kalau orang ini begini terus hidupnya, tidak mau belajar, tidak berusaha memahami, para jemaah sekalian, yang mendekatkan diri kita kepada pemahaman adalah bertanya, berguru, dan bertanya kepada guru. Karena yang akan memahamkan kita akan banyak hal dari agama adalah guru kita. Melalui kajian atau dengan bertanya langsung sesuatu yang tidak kita pahami. Kemudian yang ketiga, sebab munculnya syubhat. Dia tidak mau mengkaji. Sebetulnya masalah ini itu haram atau halal. Boleh atau tidak boleh. Melalui kajian, membuat makalah, menganalisis misalnya. Bagaimana kesimpulan suatu masalah ini? Apakah boleh atau tidak boleh misalnya? Ya, ini perlu analisis yang mendalam. Nah, orang yang sering mengkaji, menulis makalah, menulis artikel, meneliti melalui tulisan-tulisan yang utuh dan lengkap, melalui sebuah penelitian yang lengkap, penelitian yang menyeluruh, maka akan muncul kesimpulan, oh ternyata
Yang sahih itu ternyata boleh. Ternyata boleh. Karena begini dan begini. Kalau ini begini, maka begini hukumnya. Dari mana kita bisa menyimpulkan itu? Dari hasil analisis. Ya, mengkaji. Orang yang tidak suka baca, tidak suka mengkaji, taunya haram. Taunya tidak boleh. Bagi dia syubhat itu. Banyak sekali contohnya. Seorang yang tidak pernah membaca suatu masalah dalam Islam secara utuh, maka kesimpulannya berbeda dari apa yang dijelaskan dari hasil hasil penelitiannya beda, hasil kajiannya berbeda dengan apa yang dia pahami. Dan ini banyak sekali terjadi kasus misalnya. Contoh misalnya, banyak orang memahami bahwa tasbih itu bid'ah misalnya. Menggunakan tasbih itu bid'ah. Padahal kalau dikaji dengan seksama, tidak mutlak tasbih itu, alat untuk berzikir itu bid'ah. Karena ya dikaji dengan baik. Ternyata dia bisa menjadi sunnah, ya bahkan bisa menjadi wajib ketika ya seorang menggunakan tasbih itu dan dia tidak ingat berapa jumlah atau bilangan yang harus dia baca setiap dia berzikir setelah sholat pada zikir pagi petang misalnya. Jadi yang mengatakan bid'ah secara umum, dia tidak pernah melakukan kajian. Tidak pernah melakukan kajian secara utuh. Itulah sebabnya muncul syubhat. Jadi bagi dia, tasbih bagi kita, dia menganggap tasbih itu bid'ah. Bagi kita itu syubhat. Karena dia tidak mengkajinya secara utuh. Dan para ulama pun tidak semua menganggap tasbih itu bid'ah. Kecuali tasbih dianggap lebih baik dengan alat tasbih berzikir lebih baik daripada berzikir dengan tangan. Dengan menggunakan tasbih ketika berzikir, maka zikirnya lebih khusyuk. Ulama sepakat itu haram. Tapi alatnya itu sendiri, tidak semua ulama bilang haram. Dari mana kita bisa katakan itu? Dari hasil kajian dan penelitian secara menyeluruh. Ini penting para jemaah sekalian. Yang terakhir, sebab munculnya syubhat kenapa? Karena niatnya yang keliru dan karena adanya niat buruk. Orang-orang sekuler itu, mereka mempelajari Islam. Kenapa malah mereka tidak malah muncul syubhat bagi mereka? Mereka menemukan bahwa umat Islam, bahwa Al-Quran seringkali menggunakan kata kami. Berarti kalau menunjukkan menggunakan kata kami, misalnya Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, inna nahnu nazzalna dzikra, kami turunkan dzikir, ya, kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Berarti Allah itu lebih dari satu. Karena ya Tuhannya orang Islam mengatakan kami. Lalu bedanya apa yang dituduhkan kepada orang Kristen bahwa kami ini berbuat syirik, meyakini Trinitas, berarti orang Islam juga sama. Karena orang Islam tuh Al-Qur'annya mengatakan kami dicari. Karena memang niatnya menelaah Al-Quran untuk mencari kelemahannya, maka kata kami menjadi syubhat. Mereka menemukan bahwa orang Islam itu ternyata memberhalakan Ka'bah. Lalu apa bedanya dengan orang-orang musyrik yang menyembah patung, misalnya orang-orang Hindu di Bali misalnya. Bagaimana mereka menyembah patung, ya, yang sebetulnya bagi mereka itu adalah simbol. Lalu bedanya apa mereka dengan umat Islam yang menyembah berhala yaitu Ka'bah? Jadi memang niatnya sudah buruk. Mencari-cari kelemahan, lalu digunakan untuk menyerang umat Islam. Agar mereka mampu menimbulkan keraguan terhadap Islam. Kalau udah salah niat dari awal, maka akan muncul syubhat. Ka'bah syubhat. Kata kami di Al-Quran,
Ya, Allah ungkapkan diri dengan kami, itu syubhat. Menjadi syubhat. Itulah 4 sebab munculnya syubhat. Karena faktor keawaman, karena faktor kedangkalan pemahaman, ya, karena faktor tidak ada kajian, ya, tidak pernah membaca secara utuh dan lengkap, kemudian niat yang buruk dalam mengkaji dan menelaah, ya, Islam, ajaran Islam. Kemudian para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syubhat itu, ya, yang paling besar faktornya adalah karena kebodohan. Semakin tinggi tingkat kebodohan dan keawaman kita terhadap Islam, semakin tinggi pula tingkat syubhat. Syubhat satu orang awam berbeda dengan syubhat orang yang menuntut ilmu agama. Syubhat orang yang menuntut ilmu agama berbeda, lebih tinggi dibanding syubhatnya ulama. Jadi syubhat itu sifatnya relatif. Bagi siapa syubhat? Bagi siapa syubhat itu? Ya kan? Bagi siapa syubhat itu? Bagi orang awam, syubhat, ya, mungkin, tapi tidak bagi para penuntut ilmu. Kami paham bahwa itu haram. Ya, berapa banyak orang Islam yang tidak paham tentang hukum tato? Bagi mereka syubhat. Orang Islam bertato, bagi mereka tato itu seni, itu syubhat bagi orang awam. Bagi orang yang sudah mulai belajar, paham tato itu haram. Berapa banyak orang laki-laki yang memakai kalung, dia tidak paham, padahal muslim. Kalung emas, cincin emas, ya, cara lamaran, tukar cincin, tunangan, pakai cincin laki-laki. Kenapa laki-laki pakai emas? Karena tidak paham. Syubhat begini. Tapi orang yang sudah mulai ngaji, belajar, paham bahwa emas itu tidak boleh. Tidak perlu kita harus jadi ulama untuk mengetahui cincin, ya, bagi laki-laki itu haram. Cincin emas. Menggunakan kalung emas, tidak perlu harus jadi ulama. Orang yang sudah mulai ngaji sudah paham. Jadi syubhat itu, ya, rendah dan tingginya tingkat syubhat bergantung kepada keawaman kita. Artinya, hadis ini menyampaikan pesan. Orang itu semakin bodoh, maka semakin banyak maksiat yang dia lakukan. Semakin banyak perbuatan haram yang dilakukan. Udah pasti. Jadi Nabi alaihissalam melalui hadis ini menyampaikan, kalau mau jauh dari maksiat, ya belajar agama. Bukan cuma meninggalkan. Karena orang banyak berbuat maksiat karena ketidaktahuan dia. Dia tidak ngerti bahwa menggunakan cincin bagi laki-laki itu haram. Itu maksiat karena dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Wanita tidak paham bahwa sapa dengan tanpa mahram itu haram. Dia tidak tahu. Ya, banyak keponakan. Ya, itu cium tangan kepada omnya. Padahal itu bukan omnya langsung, tapi, ya, suami dari tantenya cium tangan. Kenapa? Karena tidak tahu. Dan inilah sebabnya mengapa kita semua wajib menuntut ilmu agama. Agar hukum yang bersifat simpel, orang jadi tahu gitu. Bukannya sekedar tahu zina haram, mencuri haram. Tapi hal yang tidak umum, padahal jelas. Jadi dia tahu. Kalau ditanya, bagaimana riba? Riba haram. Tapi riba itu apa sih? Banyak orang tahu riba itu bunga. Bunga. Tapi banyak orang masih kok berbuat haram, mengambil bunga riba. Masih. Atau mungkin tahu karena sengaja dia tidak meninggalkan. Bisa, itu kasusnya berbeda. Kasus-kasus lain. Banyak orang Islam sampai detik ini memelihara anjing. Membiarkan anjing masuk ke dalam rumah. Apa dia tidak tahu hukum? Haram hukum. Banyak orang Islam sampai detik ini tidak tahu hukumnya. Memasukkan makhluk hidup. Memajang patung di sana, di dalam rumahnya.
memajang binatang yang sudah dikasih air keras misalnya. Banyak umat Islam tidak mengerti hukum tentang menggantung foto di dinding misalnya. Itu syubhat. Kenapa kok tidak? Itu syubhat karena keawaman. Mengenang orang-orang yang kita sayang. Bukan begitu caranya. Pernahkah orang-orang yang masih menggantung foto di dinding rumah mereka? Foto dirinya, foto suaminya, foto istrinya, foto anaknya, foto orang tuanya, dan sebagainya. Apakah mereka tidak tahu bahwa cara seperti itu akan membuat malaikat rahmat tidak masuk rumah? Malaikat rahmat itu sangat kita butuhkan. Dengan kita menggantung foto-foto kita dengan berbagai macam gaya, atau biasanya di foto itu foto wisuda misalnya. Ini loh, wisuda atau foto mendapatkan piala, trofi di foto, digantung. Ini loh, saya pernah apa salahnya? Kenapa sampai orang mengatakan, di mana salahnya, letak salahnya? Orang menggantung foto sebagai bentuk kebanggaan kita, bahwa kita ini pernah juara ini, juara itu, kita pernah mendapatkan ini, kita pernah bertemu dengan presiden, ya, mendapatkan reward, mendapatkan uang, apa saja, lalu itu digantung di. Kenapa itu dilakukan? Karena dia tidak tahu hadis Nabi SAW bahwa dengan kita menggantung foto-foto seperti itu di rumah kita, di tempat terbuka, di ruang tamu, di ruang tengah, itu akan membuat malaikat rahmat terusir dari rumah kita. Kata Nabi SAW, rumah yang ada padanya gambar makhluk yang bernyawa, rumah yang ada padanya anjing, rumah yang ada, ya, rumah yang ada padanya anjing, rumah yang ada padanya makhluk yang bernyawa, rumah yang ada padanya lonceng, tidak akan dimasuki oleh malaikat rahmat. Demikian pula rumah yang ada di dalamnya alat-alat musik, maka malaikat rahmat tidak akan memasuki rumah tersebut. Para jemaah, kita wajib menerima malaikat rahmat karena kita membutuhkan rahmat Allah Jalla wa'ala. Ketika kita wajib menerima malaikat rahmat ke dalam rumah kita karena kita membutuhkan rahmat Allah Jalla wa'ala, maka pemahaman sebaliknya, haram atas kita untuk menghalangi malaikat rahmat untuk masuk ke dalam rumah kita dengan 3 penghalang tadi. Yang lebih parah lagi adalah orang Islam yang memelihara anjing. Selain malaikat rahmat tidak masuk, yang kedua adalah setiap hari pahalanya berkurang 1 gunung. Setiap hari orang Islam yang memelihara anjing, yang diletakkan di rumahnya, yang dikandangi di rumahnya, dia akan kehilangan setiap harinya segunung pahala. Kenapa itu terjadi? Karena ketidaktahuan. Itulah sebabnya mengapa kita wajib belajar agama. Agar hukum-hukum yang jelas dan umum itu kita paham dan tidak bersifat syubhat. Kalau yang hukum-hukum sederhana, hukum-hukum yang mudah dipahami, tidak perlu ada analisis yang mendalam, tidak perlu kajian yang betul-betul bersifat detail, tapi kita sudah tahu hukumnya tanpa perlu kajian yang mendalam. Kita tidak tahu, kita tidak mengerti, itu menunjukkan bahwa memang kita benar-benar bodoh. Kita benar-benar bodoh. Hari ini ada orang Islam tidak paham, tidak mengerti hukum aurat misalnya. Ya, dia tidak paham bahwa batasan aurat itu apa bagi seorang wanita terhadap mahram. Ketika dia tidak tahu batasan aurat, itu bodoh sekali.
Ketika seorang tidak paham batas aurat, banyak wanita menggunakan pakaian untuk rumah, dalam rumah digunakan di luar rumah. Mereka pikir ini jilbab. Jilbab tapi membentuk tubuh. Pakaian tapi membentuk tubuh. Mereka apakah dia tahu? Tidak tahu. Mereka tidak tahu. Mereka pikir sudah pakai kerudung, jilbab, sekedarnya itu sudah jilbab. Kenapa? Karena mereka tidak paham. Mereka diliputi oleh perkara syubhat, tidak paham tentang jilbab syar'i, tidak paham tentang hukum tato, tidak paham tentang hukum menggunakan cincin emas kalau emas bagi laki-laki, tidak paham tentang hukum memelihara anjing, tidak paham banyak sekali hukum yang tidak dimengerti. Ini namanya orang Islam. Kalau sampai tidak tahu hal-hal itu, berarti keawam mereka sungguh parah. Mereka telah berbuat dosa. Mereka telah melakukan suatu kelalaian yang luar biasa parah. Jadi mereka tidak belajar agama sama sekali. Ini tuh hukum sederhana, hukum sepele. Tidak bicara tentang apa hukumnya. Misalnya tentang apakah bismillah dalam sholat dijaharkan atau tidak. Itu masalah khilaf, perlu pendalaman. Perlu kajian. Mana yang lebih sahih, mana yang lebih benar, mana yang lebih dekat kepada kebenaran. Ya kan? Tentang hukum sholat gaib. Hukum sholat gaib. Bagaimana hukumnya? Maka ini butuh kajian. Apakah boleh kita menyolati jenazah yang tidak ada di hadapan kita, yaitu sholat gaib? Ini perlu kajian. Nggak apa-apa kalau ada orang awam tidak ngerti. Ada ajakan menyelenggarakan salat jenazah, salat gaib, dia ikut-ikutan. Apakah salah? Tidak. Karena masalah salat gaib, masalah khilaf para ulama. Masalah khilaf para ulama. Jadi ada asya ma'lum nasyib dzurur, ada perkara yang sangat jelas. Tidak perlu tidak memerlukan kajian. Hanya tinggal dia tanya, dia tahu hukumnya. Agar dia membaca sedikit, dia tahu hukumnya. Karena ini tidak mau baca sama sekali. Tidak mau ngaji sama sekali, tidak mau bertanya. Inilah yang menyebabkan tingkat syubhat dalam kehidupan seorang muslim yang seperti ini sangat tinggi sekali. Semuanya syubhat bagi dia. Dia tidak ngerti. Jadi artinya syubhat itu tidak dimengerti bahwa itu hukumnya haram. Itu makna syubhat. Kemudian para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengatasi syubhat? Tentu kembali kepada sebab syubhat tadi. Yang pertama, seorang muslim kalau ingin terhindar dari banyak syubhat, sehingga dia bisa terhindar dari perkara yang haram, pertama dia harus belajar agama yang bersifat mendasar. Dasar-dasar agama harus dipelajari. Harus dipelajari. Fenomena muslim yang mengucapkan selamat hari raya Natal, itu kan syubhat. Sampai ke tokoh agama tidak mengerti apa hukum mengucapkan ya tahniah, ucapan selamat hari raya, ucapan selamat hari raya bagi agama lain, penganut agama lain. Sampai detik ini banyak orang Islam yang tidak mengerti. Karyawan-karyawan yang menggunakan atribut-atribut Natal di supermarket, di mana mereka dipaksa oleh bos-bos mereka yang non-muslim. Mereka pakai itu, padahal berjilbab, tapi dipakai itu apa namanya? Dia pakai topi topi khas Natal itu. Banyak wanita tidak paham keluar rumah memakai parfum. Padahal Nabi jelas mengatakan wanita yang memakai parfum keluar rumah, maka dia pelacur. Kita sebut satu-satu, banyak sekali. Ini namanya syubhat. Kenapa kok masih banyak yang melanggar? Karena tidak tahu. Berarti cara mengatasinya, cara menanggulangi syubhat dengan cara belajar agama. Yang kedua,
memahami agama dengan benar. Itulah pentingnya mengkaji, ya, memahami Islam sesuai dengan sunnah. Karena dengan kita memahami Islam sesuai dengan sunnah, kita akan paham yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tahu nggak para jamaah? Ada mahasiswa, bahkan levelnya sudah S3, ya, dia tidak tahu tauhid itu ada 3. Dia anggap tauhid itu 3 macam tauhid itu seperti trinitas. Jadi tauhid uluhiyah, rububiyah, asma sifat, ini sama aja dengan trinitas, kata dia. Bayangkan mahasiswa S3 tidak paham apa itu tauhid rububiyah, tauhid asma sifat, tauhid uluhiyah, justru dia menganggap pembagian tauhid menjadi 3 sama seperti trinitas. Kenapa demikian? Karena dia tidak paham. Tidak paham 3 macam tauhid itu. Saking buruknya pemahaman sampai dia samakan dengan trinitas. Allahul musta'an. Kemudian kajian. Orang malas membaca sampai tuntas. Itu menyebabkan muncul banyak syubhat. Muncul banyak syubhat. Ya. Banyak perkara-perkara. Dalam hal sholat misalnya. Banyak hal dalam hal sholat. Banyak orang misalnya tidak tahu bahwa ketika seorang itu mendapati ada yang keluar dari duburnya, maka dia menganggap dirinya batal. Padahal kata Nabi tidak perlu dia membatalkan sholatnya. Kalau dia mendapati ada yang keluar dari duburnya, tapi tidak ada baunya, tidak mencium, tidak mendengar suaranya, maka jangan menghentikan sholat. Banyak orang tidak tahu. Dia pikir itu sudah batal. Kalau dia tidak mendengar ada suara, ya, dia keluar angin, dia mengeluarkan angin duburnya, tapi tidak ada bunyinya, tidak ada baunya, dilanjutkan sholatnya. Oh begitu. Kenapa bilang begitu? Oh begitu, karena dia tidak tahu. Maka bagaimana cara syubhatnya itu bisa mengurangi syubhat? Yang pertama dia belajar. Pertama belajar tauhid. Yang pertama ditanya oleh Allah Jalla wa'ala tauhid. Kemudian mempelajari syirik. Masa orang Islam nggak tahu makam keramat itu syirik? Itu syubhat. Bahkan tokoh-tokoh agama tidak memahami bahwa makam keramat itu fenomena syirik. Dianggap itu adalah suatu tawassul bil aulia, tawassul dengan orang soleh. Mana salahnya? Mana letak salahnya kita ziarah makam-makam orang soleh? Justru kita akan semakin dekat dengan Allah. Kita bertabaruk dengan mereka. Di mana letak salahnya? Kenapa sampai seperti itu? Karena syubhat bagi dia. Apakah dia tidak paham bahwa syubhat itu, bahwa fenomena syirik itu, fenomena makam keramat yang merupakan fenomena syirik, itu sudah terjadi sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kata Syekhul Islam Taimiyah, makam keramat merupakan fenomena syirik lawas, kata beliau. Pertama kali terjadi syirik, yaitu syirik tawassul. Syirik tawassul orang soleh melalui makam-makam keramat mereka. Syubhat. Orang Islam banyak berziarah. Di waktu-waktu tertentu, ada namanya tahun-tahun wisata religi. Ziarah ke makam-makam aulia. Sunan Gunung Jati, itu saya pernah lewat Cirebon. Itu makamnya Sunan Gunung Jati, macet total. Sampai kita pengguna jalan hampir tidak bisa lewat. Di momen tertentu mereka berziarah ke makam Sunan Gunung Jati, ke Sunan Ampel, ke Sunan Sunan Giri. Semua fenomena ini muncul karena ketidaktahuan, karena keawaman. Ini namanya syubhat. Jadi orang Islam wajib belajar tauhid supaya tahu bahwa syirik itu seperti apa macamnya, modelnya, apa itu tauhid. Setelah dia paham tauhid, dia belajar tentang sunnah. Mana tuntunan Nabi dan mana yang bukan tuntunan Nabi.
Jangan sampai orang Islam tidak bisa membedakan antara bid'ah dengan sunnah. Orang ini sunnah kok, padahal ini bid'ah. Bayangkan, ada seorang di daerah Kebun Jeruk itu. Jadi dia mengamalkan sunnah, menggerakkan jari telunjuk, ya, menggerakkan jari telunjuk seperti ini. Di sebelahnya, ya, itu gelisah dia. Setelah sholat ditegur dia, kamu sholat jangan main-main, ini bid'ah. Kamu mengganggu sholat orang. Jangan begitu, itu bid'ah. Nggak bayangkan. Seorang menggerakkan jari telunjuk dengan cara yang wajar, tidak naik turun, tidak muter-muter, dia wajar. Itu dicaci maki oleh orang sebelahnya karena dianggap itu mengganggu khusyuan dalam salat. Fenomena ini terjadi kenapa? Karena keawaman yang begitu parah, tidak paham sunnah. Sunnah Nabi SAW dalam banyak hal. Sunnah Nabi terhadap pemimpin. Orang meragukan kepemimpinan. Kalau sudah sah secara konstitusi, maka dia wajib ditaati. Sampai saat ini banyak umat Islam yang menghujat pemimpin. Kenapa? Nggak ngerti dia. Memang boleh dalam Islam menghujat pemimpin. Menjelek-jelekan pemimpin. Ya, tapi kan dia berhukum dengan hukum selain Allah. Dia tidak paham. Pemimpin itu tidak berhukum dengan hukum Allah. Selama dia sah secara konstitusi, demi kemaslahatan, maka kita wajib mentaati pemimpin. Selama tidak bersifat haram, bukan dalam perkara haram, bukan dalam perkara maksiat. Sampai detik ini yang namanya medsos itu menghujat pemimpin, menjelek-jelekan, menebar hoax. Apa artinya? Bodoh mereka umat Islam. Tidak paham itu. Apa maksud menjelek-jelekan, menebar hoax, apalagi sekarang nih, tahun politik. Sudah tidak ada etika sekarang ini. Kenapa banyak yang seperti itu? Karena bodoh. Banyak syubhat di otak umat Islam karena ketidaktahuan mereka tentang haramnya menghujat pemimpin. Wajibnya menjaga kemuliaan, kewibawaan pemimpin. Dia tidak paham. Ya. Jadi belajar, kemudian berusaha memahami dengan bertanya, dengan mengkaji, dan luruskan niat. Orang belajar agama, niatnya bukan untuk mengikuti kebenaran. Mengetahui kebenaran dan mengikutinya, dia tidak akan mendapatkan taufik. Justru akan muncul banyak syubhat bagi dirinya, karena dia belajar bukan untuk mengenal kebenaran dan mengikutinya. Ya, muncul banyak syubhat, niatnya buruk. Niatnya bukan untuk mengikuti kebenaran. Ya, banyak. Sehingga ketika kita belajar agama, luruskan niat karena Allah. Apa niat ikhlas dalam menuntut ilmu, kata ulama, kata Imam Ahmad? Raf'il jahl an nafsi. Dia ingin mengentaskan, ingin menghilangkan kebodohan dari dirinya terhadap agama. Dia ingin menjadi orang yang bukan awam lagi. Dia ingin mengangkat dirinya dari awam kepada orang yang dikategorikan sebagai penuntut ilmu agama. Ibnu Hazm rahimahullah, dia menjadi ulama karena sering dibodoh-bodohin. Dia berbuat ini dianggap salah. Bodoh kamu. Dia belajar. Cara wudhu salah dibodoh-bodohin. Bodoh, masa wudhu aja nggak ngerti. Dia belajar wudhu yang baik. Dia belajar ini lagi, dibodohin. Dia melakukan ini. Setiap dia melakukan suatu hal dianggap bodoh. Dari setiap kali dia berbuat ini dibodohin. Akhirnya dia belajar. Belajar sampai kebablasan, sampai jadi ulama, Imam Ibnu Hazm. Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Ya. Kemudian para jemaah. Di sini Nabi SAW bersabda, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak yang tidak mengerti. Berarti banyak juga umat Islam yang sudah ngerti. Alhamdulillah kebangkitan Islam sudah mulai terasa. Banyak teman-teman yang sudah mulai ngaji, sudah mulai hijrah, sudah mulai ngaji sunnah. Alhamdulillah. Wallahi, kajian sunnah adalah kajian terbaik yang memendam syubhat dalam kehidupan kita.
Banyak hal yang tidak jelas menjadi jelas melalui kajian-kajian sunnah. Coba lihat kajian-kajian yang tidak mengkaji sunnah. Banyak syubhat yang belum diungkap. Banyak syubhat yang belum diungkap. Muncul syubhat malah. Tetap bertahan syubhat itu. Contoh misalnya, di majelis-majelis yang tidak memahami sunnah, diisi oleh ustaz-ustaz yang bukan sunnah, masih tuh menisbatkan kepada kelompok-kelompok tertentu dengan kelompok Wahabi. Memang ada Wahabi. Apa itu Wahabi? Ini syubhat. Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, julukan Wahabi adalah syubhat yang dilontarkan oleh orang kafir supaya orang Islam tidak mau belajar Islam yang benar. Jadi udah ketakutan sama Wahabi, nggak mau belajar sama Wahabi. Tapi kalau dibuka, coba apa itu Wahabi? Mereka tidak ngerti apa itu Wahabi. Ada seorang ustadz tenar, masyarakat atau jamaahnya banyak, sering tampil di YouTube, masih belum paham tentang Wahabi. Dia bilang, Muhammadiyah dengan Wahabi itu beda. Muhammadiyah beda dengan Wahabi. Dia tidak mengerti apa itu Wahabi. Syubhat para jemaah. Kenapa? Mungkin karena su'ul qasad, niatnya buruk. Kalau dia betul-betul niatnya lillahi ta'ala ingin mengikuti kebenaran, maka dia akan paham dalil. Dalil tentang wajibnya mengikuti sunnah yang dijuluki orang-orang pengikut sunnah dengan Wahabi. Dalilnya jelas seperti matahari di siang hari bolong. Dalil hadisnya jelas. Apa yang tidak jelas? Kemudian, apa hikmah adanya syubhat? Untuk memunculkan semangat menuntut ilmu agama. Kalau semuanya jelas, orang nggak ada yang mau belajar agama. Jadi solusi tepat, solusi tuntas mengatasi syubhat adalah mempelajari, mengkaji, menuntut ilmu agama yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Kalau ngajinya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi dan sunnahnya, maka tetap akan banyak syubhat. Tetap akan banyak syubhat. Saya lihat misalnya contoh di YouTube, lucu. Jadi ada Habib gitu, dia selalu menendangkan selawat. Lalu dia mengkritik. Salah satu selawat, kata dia, apa itu selawat? Dinyanyikan seperti nyanyi dangdut, kata dia. Haram ya? Di majelis saya haram menyanyikan selawat kayak gitu. Dengan cara menyanyikan seperti orang nyanyi dangdut. Di majelis ini haram. Lah, Anda berselawat dengan alat musik itu udah haram. Kenapa? Menyanyikannya dengan cara kayak orang nyanyi dangdut itu haram. Semuanya. Kenapa dia membedakan antara ini dengan ini? Dia nggak mau baca selawat seperti orang nyanyi dangdut. Joget-joget. Tidak boleh joget-joget. Dia tidak paham. Mau berselawat dengan menggunakan alat musik itu haram. Dan salawat itu klaim. Salawat Nabi alaihissalam hanya salawat kepada salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli, tidak ada salawat yang lain-lain, nggak ada. Itu bukan salawat yang syar'i. Memang dia nggak tahu Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasid. Itu bukan salawat kepada Nabi. Itu pelecehan terhadap Nabi alaihissalam. Banyak sekali unsur syirik di sana. Salawat nariyah, salawat-salawat yang banyak sekali bertebaran tengah kaum muslimin. Bukan salawat yang syar'i itu. Kok banyak orang nggak ngerti? Jadi Allah Jalla wa'ala membiarkan muncul banyak syubhat supaya kita terpancing untuk mau belajar agama. Itu hikmahnya. Kemudian, pamarittaqu syubhat. Kalau orang sering menghindari perkara syubhat, maka akan terjaga agama dan kehormatannya. Kenapa Nabi sampai mengatakan itu? Karena agama itu dalil. Agama itu dalil. Jadi ketika kita menghindari sesuatu
Maka menghindarinya itu harus berdasarkan dalil, bukan berdasarkan asumsi. Misal contoh, kita disuguhi makan daging, misalnya disuguhi daging misalnya. Kita kita bukan disuguhi daging. Misalnya kita makan di restoran yang mayoritas non muslim, tapi bukan non musyrik, kayak Bali misalnya. Tapi misalnya di Italia misalnya mayoritas Nasrani, ya, atau kita tidak tahu, tapi juga banyak yang di Singapura misalnya, banyak juga yang Kristen misalnya, penduduknya Muslim juga banyak. Lalu kita ragu di sini, lalu kita tidak makan. Atau kita tahu bahwa di sini yang punya kokinya Nasrani, tapi kita tidak makan. Loh, kita ini menyelamatkan agama berdasarkan dalil, bukan berdasarkan perasaan dan asumsi. Gitu. Lalu kita tanya, Ma, Anda ini menyuguhkan daging ini beli di pasar atau oke, beli di pasar, terus baca bismillah atau tidak? Ini bukan cara beragama. Islam mengizinkan selama yang menyuguhkan non muslim, apakah dia beli di pasar atau apakah kita, selama kita tidak tahu dia membaca bismillah atau tidak, selama yang menyuguhkan non muslim Yahudi dan Nasrani, silahkan dimakan, kata Allah. Begitu cara menyelamatkan agama, ketika kita berhati-hati berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil. Cara menyelamatkan agama kita menghindari sesuatu yang kita asumsikan terlarang, tapi berdasarkan dalil. Bagaimana kasusnya di Bali? Kalau di Bali beda, mayoritas non muslim tapi musyrik. Maka yang terkait dengan daging, jangan dimakan. Walaupun asalnya makanan itu halal. Kita hati-hati, cari yang halal, muslim. Karena banyak sekali, misalnya orang Bali sekarang sudah mulai jual bakso. Bahkan ada yang terang-terangan, ya, bakso babi 100% haram. Saya pernah lewat di Denpasar seperti itu. Jelas-jelas dia. Bakso babi 100% haram. Alhamdulillah kita muslim jadi tahu. Tapi banyak yang dari mereka menjual misalnya pecel lele, pecel ayam, menyaingi orang-orang Lamongan, itu banyak. Bagaimana kalau mereka menyembelih itu? Nggak boleh. Musyrik. Orang Hindu, sembelih orang Hindu itu haram hukumnya. Kenapa kita menghindari? Karena dalil mengatakan itu. Ya. Jadi, untuk menjaga agama kita, maka kita menghindari sesuatu berdasarkan dalil. Kajiannya tuntas. Setelah kita mengkaji secara tuntas, setelah kita bertanya, baru kita hindari. Maka agama kita menjadi terselamatkan. Demikian pula kehormatan. Kata Nabi alaihissalam, barang siapa yang menghindari perkara syubhat, maka kehormatannya akan terjaga. Artinya apa? Orang yang tidak berhati-hati dalam syubhat, pasti dia akan melakukan banyak haram. Pasti dia banyak melakukan perkara haram. Tahu nggak kenapa orang kehormatannya itu menjadi terbuka aibnya? Dia tidak terjaga kehormatannya, aibnya terumbar, terungkap, terbuka, dibicarakan oleh banyak orang. Karena dia tidak punya rasa malu kepada Allah. Tidak punya rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Orang itu akan semakin banyak aibnya ketika dia banyak berbuat dosa. Dan berbuat dosanya bukan karena takut kepada Allah. Ya, bahkan terang-terangan dia. Dia tidak menutupi kesalahannya. Kalau ada orang masih merasa malu berbuat dosa, masih Allah tutup aibnya. Walaupun perbuatan dosa itu haram. Tapi ketika dia sudah tidak punya rasa malu dengan maksiatnya, siapa yang rentan dibongkar aibnya? Yang suka berbuat maksiat tanpa rasa malu dan takut kepada Allah. Ingat itu. Siapa yang akan Allah ungkap aibnya? Seorang yang suka berbuat maksiat tanpa rasa malu dan takut kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya kata Nabi alaihissalam, kullu ummati mu'afan. Setiap umatku pasti dimaklumi, dimaafkan kesalahannya.
illal mujahir bisu, kecuali yang terang-terangan tidak ada rasa malu dengan maksiatnya kepada Allah Jalla wa Ala. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya ingatkan, kalau kita ingin berhati-hati dari syubhat, maka berhati-hatilah berdasarkan dalil. Apakah misalnya contoh ada orang yang tidak ingin sholat berjamaah, ditanya kenapa tidak sholat di masjid? Celana saya kotor. Kotornya kenapa? Takutnya kena najis. Najisnya apa? Nggak tahu. Itu namanya was-was. Ketika seorang menghindari sesuatu yang dia takutkan, tidak boleh dalam Islam, tapi tidak berdasarkan dalil, tidak berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW, maka itu namanya was-was. Sikap kehati-hatian dari sesuatu yang dikhawatirkan terlarang dalam Islam, tapi tidak berdasarkan dalil, tidak berdasarkan petunjuk, maka sikap hati-hati seperti itu namanya was-was. Tapi kalau sikap hati-hati kita berdasarkan tuntunan Nabi, maka itu sikap hati-hati yang benar dalam rangka menghindari perkara syubhat. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya. Hadis ini mengajarkan kita tentang bagaimana cara menjadi seorang pengajar yang baik. Kalau kita ingin mengajar, menjadi seorang pengajar yang baik, maka ikutilah contoh Nabi alaihissalam. Nabi itu seringkali ketika mengajarkan sesuatu, mengajarkan agama kepada sahabat, beliau kerap memberikan contoh untuk lebih memperjelas suatu hal yang ia jelaskan. Demi memperjelas suatu masalah yang dia hendak jelaskan. Beri contoh, beri contoh. Makanya kata ulama, wabil mithali yattayuhul maqal. Dengan contoh, maka suatu masalah akan semakin jelas. Berilah contoh. Karena Nabi memberikan contoh misalnya, orang yang selalu menyerempet-nyerempet dengan perkara syubhat, pasti dia berbuat haram. Seperti seorang pembala kambing membiarkan kambingnya memakan rumput di ujung lahan, sementara di lahan itu sebelahnya sudah lahan orang dan di situ tidak boleh dimasuki. Kalau dibiarkan kambing berada di ujung lahan terbuka yang tidak terlarang, maka lama-lama tanpa sadar, tanpa diketahui oleh si pengembala, si kambing itu masuk ke tanah orang. Begitulah permisalan orang yang selalu berbuat syubhat. Kemudian Nabi SAW seringkali menyampaikan sesuatu yang akan terjadi, tapi tidak dalam konteks menjelaskan hukumnya. Misalnya Nabi alaihissalam mengatakan, nanti akan banyak wanita yang memakai pakaian tapi tidak berpakaian. Kasiat, ariyat, berpakaian tapi tidak berpakaian. Apakah Nabi membenarkan seorang wanita yang berpakaian tapi tidak berpakaian? Artinya telanjang, pakaian yang transparan, pakaian yang terbuka? Tidak. Misalnya Nabi alaihissalam mengatakan, nanti umat Islam akan mengikuti orang yang Nasrani. Apakah Nabi melegalkan umat Islam yang mengikuti, yang berkiblat kepada Yahudi dan Nasrani? Tidak. Jadi ketika Nabi alaihissalam mengabarkan sesuatu, bukan dalam rangka membenarkan atau menjelaskan hukumnya. Nabi hanya sekedar menyampaikan sesuatu yang akan terjadi. Di mana di hadis ini Nabi mengabarkan nanti umat Islam banyak yang terjerumus dalam perkara syubhat. La ya'lamunna katsir. Banyak umat Islam yang tidak mengerti hukum-hukum Islam. Ya karena memang bodoh. Dan Nabi di sini mengungkapkan ikhbarul anil waqi', beliau mengabarkan, tapi bukan berarti beliau memaklumi. Ya sudah, biarkan orang Islam yang tidak mengerti syubhat, yang tidak paham hukum memelihara anjing, biarkan saja, itu rawam, enggak begitu. Nabi hanya menghabarkan. Kalau Nabi hanya menghabarkan, memberi info, bukan berarti Nabi membenarkan. Bukan berarti Nabi membenarkan. Apakah Nabi alaihissalam berbicara tentang nanti akan banyak gedung pencakar langit atau tawaluna fil bunyan? Apakah Nabi mengatakan berarti gedung pencakar langit itu haram? Justru itu maslahat. Nabi tidak menjelaskan tentang hukum gedung pencakar langit. Boleh. Bahkan itu bisa menjadi sesuatu yang membanggakan. Ya, bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Tidak terkait dengan hukum. Beliau hanya memberi info sesuatu yang akan terjadi. Kemudian para jemaah sekalian, hadis ini mengajarkan kita saddal dzari'ah,
mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Namanya tindakan preventif. Kalau kita tidak mau dekat dengan yang haram, ya belajar. Karena kalau kita bodoh, maka akan banyak syubhat dalam hidup kita. Lalu gimana caranya mencegah diri kita dari perbuatan haram kalau kita lebih banyak syubhatnya? Dalam kehidupan syubhat, kayak tadi, menggunakan cincin kalung emas bagi laki-laki, syubhat. Dia nggak ngerti. Memelihara anjing, syubhat. Makan keramat, syubhat. Ya sudah pasti dia berbuat syirik. Sudah pasti berbuat haram. Saya pernah perjamaah sekalian, ya, disuguhi oleh orang, saya nggak tahu dia muslim atau tidak, tapi pada saat bulan puasa itu, dia nyiapkan buka puasa. Sementara dia nggak puasa. Pas menjelang maghrib, kita disuguhin es teh manis, es campur, goreng-gorengan. Saya bilang, ini apa ini? Kami punya tradisi menyuguhkan bagi orang yang puasa. Maaf, walaupun saya tidak puasa. Jadi dia paham puasa Ramadan itu wajib. Tapi dia tidak paham memakai kalung. Yang menyuguhkan takjil itu bos, dan dia pakai kalung, pakai cincin. Dia tidak paham. Jadi bagi dia, puasa Ramadan wajib, itu jelas. Tapi kalung, emas, cincin emas, haram bagi laki-laki, dia tidak ngerti. Jadi, kalau kita ingin mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam agama, maka solusinya adalah belajar. Belajar. Jadi namanya Islam mengenal namanya saddan dari tindakan preventif. Tindakan preventif. Kalau tidak mau terjadi perbuatan zina, pemerkosaan, maka jangan menggunakan pakaian yang terbuka. Kalau tidak ingin mengundang syahwat laki-laki, perempuan jangan memakai parfum. Itu namanya saddan lidari'ah. Kalau tahu wanita itu wajahnya cantik, tolong ditutup. Karena itu mengundang fitnah, mengumbar syahwat, membangkitkan syahwat. Karena cantik sekali wajahnya. Kalau udah tahu tubuhnya seksi, tolong jangan ditampakkan dengan pakaian yang ketat. Saddan lidari'ah. Tolong dihindari hal-hal yang tidak diinginkan. Disinilah hadis ini mengajarkan tentang itu, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau tahu daerahnya rawan, maka wanita jangan pulang malam. Kalau tahu safar itu membahayakan, tolong wanita jangan pergi sendiri tanpa mahram. Saddan lidari'ah. Kemudian yang terakhir tentang hati. Penting ini hadis ini. Apa itu? Nabi mengatakan, di balik tubuh ini ada segumpal daging. Jika baik, daging tersebut akan baik seluruh amal, seluruh anggota tubuh. Artinya, hati ini menjadi penentu baik buruknya amal seluruh anggota tubuh. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kebaikan mereka dan keburukannya ditentukan oleh baik buruknya hati. Pertama, bagaimana caranya hati ini menjadi baik? Hati ini menjadi penentu kebaikan. Hati yang baik adalah hati yang cinta kepada Allah. Karena fungsi hati hanya satu, mencintai. Dia akan baik karena mencintai Allah. Dia akan menjadi buruk karena mencintai dunia, yang disebut dengan hubud dunia. Makanya kata ulama mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia, cikal bakal maksiat. Cikal bakal keburukan. Makanya kita kalau ingin menjadi orang yang baik, dekat dengan kebaikan, pastikan hati kita hanya mencintai Allah. Pastikan hati kita hanya mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Ini kuncinya. Kunci kebaikan hati, kunci kebaikan lisan, kunci kebaikan amal adalah cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Dan itulah yang akan menentukan nasib akhirat kita, hati. Hati yang bertakwa. Hati yang cinta dan rindu kepada Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala telah menetapkan akhirat sebagai alam tempat Allah
memperlakukan manusia berdasarkan hatinya. Bagaimana hatinya ketika di barzah, bagaimana hatinya ketika di akhirat, begitulah Allah memperlakukannya. Mau dapat nikmat kubur, jaga hati agar selalu cinta kepada Allah hingga akhir hayat kita. Mau mendapatkan nikmat barzah, nikmat akhirat, nikmat surga, jaga hati sampai mati. Kita harus cinta Allah Jalla wa'ala. Inilah yang maksud wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Siapa yang tidak menjaga hatinya, itu terutama pada akhir hayatnya, dia akan sengsara di alam barzah dan di alam akhirat. Para jamaah, isma'u ra'akumullah, perhatikan dan simak firman Allah Jalla wa'ala. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur usila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idil khabir. Dengarkan firman Allah Jalla wa'ala. Innahu ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair. Ayat yang pertama Al-Adiyat ayat 10. Wa usila ma fis sudur. Allah buka semua yang ada di dalam hatinya. Di hatinya itu udah apa? Jadi pada saat dibangkitkan dalam kubur, dari kubur, Allah pertama kali Allah lakukan membuka isi hati si mayit itu. Apa yang ada di isi hatinya? Apa yang ada dalam hatinya? Apakah hatinya isinya cinta Allah atau cinta dunia? Kalau dia cinta Allah, sudah kemuliaan barzah, kemuliaan akhirat, kemuliaan mahsyar, kemuliaan sampai nanti bertemu Allah di surga, itu akan dia rasakan. Tapi ketika dia dibangkitkan Allah dari kuburnya, di hari kebangkitan, pertama yang Allah lihat adalah hatinya cinta dunia, maka dia akan mendapatkan kehinaan dan kesengsaraan dari mahsyar sampai nanti neraka. Jadi semuanya, ya, bagaimana kemuliaan, kebahagiaan, kesengsaraan itu dilihat oleh hatinya. Wahosila fis sudur, yauma tublas sarair, di hari diuji hatinya. Tublas sarair, tubla itu apa ya? Diuji apa yang tersembunyi dalam hatinya, diuji. Apakah betul-betul cinta Allah atau dia cinta kepada dunia. Untuk itu para jamaah, di masa kita hidup di dunia, bersihkan hati dari syirik, bersihkan hati dari bidah, bersihkan hati dari maksiat, dari dengki, dari dendam, semuanya bersihkan. Di sini hanya ada cinta Allah, cinta kepada apa yang Allah cintai. Misalnya Allah mencintai kita memaafkan orang lain, maka maafkan. Maafkan karena Allah mencintai orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Di hati ini hanya ada cinta Allah dan cinta kepada apa yang dicintai Allah Jalla wa'ala. Terakhir, hadis ini membantah orang yang mengatakan yang penting hatinya baik. Gak usah kita dengerin orang omongan orang. Buat apa kalau dia berjilbab tapi hatinya busuk, mendingan tidak berjilbab tapi hatinya baik. Ini namanya syubhat. Orang berjilbab hatinya busuk itu salah. Tapi membuka aurat hatinya baik juga salah. Bahkan baiknya hati orang yang membiarkan auratnya terbuka, justru itu kebaikannya dipertanyakan. Karena Nabi berkata, kalau baik hatinya, baik amalannya. Kalau Anda tidak menutup aurat, kalau hati Anda betul-betul baiknya benar, baiknya jujur, baiknya murni, pasti amalannya baik. Baik hatinya, baik amalannya. Nabi di sini memberikan teguran dan kritikan bagi orang yang memisah-misahkan antara amal dengan hati. Sudahlah, nggak usah lah. Orang mau sholat, mau nggak, terserah. Berarti kan baik hatinya. Jangan dipisahkan, Mas. Jangan dipisahkan, Mbak, Pak, Bu, Bro, Sis. Jangan dipisahkan antara amal dengan hati. Jangan pernah bilang, yang penting kan hatinya. Loh, kalau hatinya baik, amalnya baik. Karena Nabi bersabda, idza saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasal jasadu kullu. Kalau baik hatinya, baik seluruh amalnya. Jika rusak, maka akan rusak seluruh amalnya. Jadi jangan ada upaya memisahkan antara hati dengan amal, hati dengan akhlak, hati dengan perilaku. Kalau hatinya baik, amalnya baik. Kalau ada orang berhijab, sholat tapi nipu, berarti sholatnya salah. Cara dia sholat pasti dia salah.
Sholatnya tidak melahirkan rasa takut pada Allah Jalla wa'ala. Mendingan saya nggak sholat tapi tidak pernah nipu orang, nggak pernah ngomongin orang. Bukan begitu cara pemahaman. Kenapa Anda menyalahkan sholat? Ya mungkin dia sholat tapi masih buruk mulutnya. Sholat tapi suka bohong. Yang salah bukan sholatnya. Cara dia sholat salah. Sholat yang benar itu tidak pernah salah. Karena Allah Inna sholat tanha fahsya munkar, bahwa sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholatnya benar dikerjakan dengan khusyuk, dengan cara Nabi dan seterusnya. Jadi hadis ini membantah bagi orang yang memisahkan antara hati dengan amal. Tidak bisa dipisahkan. Jangan ada lagi klaim yang penting hatinya kan baik. Bukan begitu. Hati baik akan selalu dibuktikan dengan amal yang baik. Jiwa yang bersih akan selalu diperkuat dengan akhlak yang baik. Jangan dipisah. Kalau orang sampai punya persepsi seperti itu, punya klaim seperti itu, punya kesimpulan seperti itu, berarti dia bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terakhir, hati yang baik itu seperti apa? Yang disebut hati qalbun salim. Yang pertama, hati yang bertauhid kepada Allah. Yang kedua, hati yang tunduk dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian salamanillah wasaslama littiba'i sunnati Rasulillah. Kemudian yang ketiga, ya dia selamat dari segala yang dibenci Allah. Dari syirik, dari bid'ah, dari maksiat, hatinya selamat ya. Min kulli ma yaqta'ullah. Kemudian yang keempat adalah dia selamat dari seluruh penyakit hati. Ya, hatinya bersih dari seluruh penyakit hati. Disebut oleh para ulama qalbun salim alladzi salima. Kemudian aslama, istaslama, salima, salam. Kemudian hati yang benci, yang terakhir adalah jadi hati yang bertauhid, hati yang mengikuti sunnah, kemudian hati yang menjaga jarak dari sesuatu yang dibenci Allah dan mendekatkan diri kepada sesuatu yang dicintai Allah, itu hati yang bersih. Kemudian hati yang hati yang bersih dari semua penyakit hati. Yang terakhir adalah membenci semua yang dibenci Allah dan mencintai semua yang dibenci Allah. Membenci semua yang dibenci Allah dan mencintai semua yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang suci, hati yang memenuhi 5 kriteria: bertauhid, mengikuti sunnah, kemudian menjaga jarak dari semua yang memutuskan hubungan dengan Allah, melakukan selalu mendekatkan diri kepada sesuatu yang menghangatkan hubungannya dengan Allah, kemudian selamat dari segala penyakit hati, sombong, dengki, iri, ujub dan sebagainya, riya, sum'ah. Kemudian terakhir adalah membenci semua yang dibenci Allah dan mencintai semua yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada hari ini dari pembahasan dan kajian kita membahas hadis yang ke-6 dari hadis Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya bahas. Wassallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ustaz, jazakallahu khair untuk kajiannya hari ini. Kebetulan ada yang bertanya, Ustaz, masih ada waktu sampai jam berapa, Ustaz? Mungkin 5 menit aja. 5 menit, baik. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Afan, Pak Ustadz izin bertanya, kedudukan hukum kerja di bank itu apa ya? Syukron, Pak Ustadz, jazakallahu khair. Hukum di bank, nah ini kan termasuk syubhat. Kalau orang Islam sampai tidak mengerti tentang hukum kerja di bank, ya berarti syubhat bagi dia. Berarti dia memang masih awam. Kalau dia sudah ngaji, maka dia akan ngerti hukum kerja di bank. Bagaimana tidak terlarang dalam Islam kerja di bank? Karena Nabi alaihissalam bersabda, la'anallahu riba, akil riba, wa mukilahu, wa syahidai, wa katibah.
Allah melaknat orang yang memakan riba, memberi makan riba, menyaksikannya, mencatat. Jadi Nabi mengatakan teller itu termasuk yang dilaknat karena mencatat. Wa ma wa katibah. Jadi Allah melaknat orang yang mencatat proses riba. Jadi orang buka buku tabungan itu hubungnya siapa? Ke teller. Jadi hukum kerja di bank adalah haram. Kenapa haram? Karena Nabi menyampaikan semua orang yang terlibat dalam bank, ya, termasuk security-nya, ya, semua yang terlibat di bank, termasuk cleaning service-nya, kok kena? Kan dia ada hubungan. Ya, karena ada unsur dia terlibat. Tentu keterlibatannya tergantung kepada tingkat keterlibatan dia. Kalau tidak terlibat secara langsung, dia tetap dilarang. Tapi yang terlibat secara langsung itu jelas tentu orang yang makan riba lebih besar dosanya daripada orang yang menyaksikan. Tapi semuanya intinya dilarang dalam Islam. Karena tadi konsekuensinya adalah laknat dari Allah. Sesuatu yang dilaknat tidak mungkin tidak dilarang. Karena laknat. Laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, mungkin ada yang terkait dengan kajian hari ini mengenai pentingnya mengenai halal dan haram, terkait dengan haramnya tertolaknya doa-doa orang yang memakan harta yang haram. Mohon penjelasannya sedikit, Ustaz. Iya, memang dalam hadis Amr bin As, di mana Nabi SAW mengatakan, "Atib mat'amak tujab takun mujabad da'wah." Kamu perbaiki, ya, kamu selektif dalam makan, ya, kamu selektif dalam makan, hati-hati dari makan yang haram, cukupkan dengan yang halal, maka dakwamu atau doamu akan mustajab. Di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah orang yang sering makan yang haram atau tidak selektif dalam memakan makanan, tidak hati-hati, itu akan mengakibatkan doanya tidak mustajab? Sebagian ulama mengatakan itu syarat. Syarat ijabah doa adalah salah satunya, jadi makanannya, minumannya itu harus yang halal. Kalau seorang tidak bersikap selektif dalam mengkonsumsi makanan minuman, maka akan mempengaruhi ijabah dakwah. Sebagian mengatakan tidak, dia bukan syarat, tapi idealnya seperti itu, akan lebih mendekatkan. Nah, karena ulama berbeda pendapat, maka kita ambil hati-hatinya saja. Kalau sebagian mengatakan gara-gara tidak selektif dalam mengkonsumsi makanan, nggak hati-hati, pokoknya mau halal haram, yang penting enak. Bisa jadi ulama yang mengatakan syarat itu benar, jadi membuat doa kita tidak dijabah, tidak pernah didengar oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, tapi di sisi lain ulama mengatakan bukan syarat, hanya akan mengurangi ijabah doa, ya, akan lebih menjaga jarak doa kita dari Allah. Maka ya ada orang yang misalnya belum hati-hati dalam makan dan minum, maka kita bilang pasti tidak dijabah. Jangan juga begitu. Karena ada ulama yang mengatakan bukan syarat. Jadi kita sebagai muslim hati-hati. Kita harus lebih selektif dalam makanan minuman. Karena ada banyak hadis yang mengkaitkan antara ijabah dakwah dengan sikap selektif seorang muslim dalam mengkonsumsi makanan minuman. Tadi hadis Amr bin As mengatakan, "Atib mat'amak takun mujabad da'wah." Ya, kamu harus selektif dalam makan sesuatu, maka doamu akan mustajab. Lihat, Nabi mengkaitkan itu. Berarti juga hadis misalnya. Padahal ada seorang musafir itu kan sebab doanya mustajab. Tapi kata Nabi, fa anna yustajaba lahu wa mat'amu haram, masyrubu haram, wa balaghu sahaba ghadhiba. Dia orang sudah safar, angkat tangan, manggilnya Rabbi, tapi nggak dijabah. Kenapa? Bagaimana mungkin dijabah doanya, kata Nabi alaihissalam? Dia tidak hati-hati, dia tidak selektif dalam mengkonsumsi makanan minuman.
Dia nggak cek apakah ini halal atau haram, dia makan saja asal makan, dan itu mempengaruhi doa dia. Jadi kita ambil tengahnya. Jadi bagaimana kita terhadap orang yang tidak hati-hati dalam makanan? Ya, pengaruh terhadap doa. Sangat besar pengaruhnya. Tapi pasti doanya tidak dijabah, itu perlu juga hati-hati kita bicara. Tapi yang pasti, apa yang Nabi sampaikan, shadaq, pasti benar. Bahwa kalau kita tidak hati-hati dalam makanan dan minuman, ya, kita tidak hati-hati, tidak selektif, tidak cek dulu ini halal atau haram, boleh atau tidak dimakan, asal makan, yang penting faktor enak saja, ya, sedikit banyak pasti pengaruh kepada doa kita, banyak doa kita yang tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Jazakallah khair Ustadz atas jawaban dan penjelasannya. Mungkin kakak-kakak minggu depan insya Allah tetap ada kajian lagi. Kita tuntaskan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Silakan Ustadz. Baik, kita akhiri majelis kita. Sebelumnya kita berdoa kepada Allah, semoga kajian kita ini menambah pemahaman agama kita. Semoga Allah Jalla wa'ala memberi kita ilmu yang bermanfaat, sehingga ilmu itu bisa membuat kita mampu memperbaiki dan meningkatkan amal ibadah kita. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita. Wassallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.